Hai guys, di video kali ini kita akan melanjutkan series The Underdome Season 1 part yang kedua. Karena banyak teman-teman yang udah request kelanjutan dari alur ceritanya, jadi langsung aja simak sampai selesai ya. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part kedua kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan para warga yang masih terjebak di dalam dinding. Para pasukan militer yang awalnya diperintahkan untuk berjaga di luar dinding, kali ini diperintahkan untuk mundur. Tindakan itu menunjukkan bahwa pihak luar dinding seperti sudah putus asa dengan keadaan dinding tersebut. Hal itu pun tentu memancing amarah para warga yang masih terjebak di dalam dinding. Setelah kejadian itu, satu persatu warga tiba-tiba sakit dengan gejala yang hampir sama. Para warga pun memadati rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Namun sayangnya dari pihak rumah sakit juga terlihat kewalahan karena mereka kekurangan tenaga medis dan juga kekurangan obat-obatan. Melihat hal itu, Jim pun meminta bantuan pada Alice yang merupakan seorang psikiater. Melihat banyaknya pasien, Alice pun langsung menduga bahwa para warga mengidap penyakit meningitis yang menular. Beruntungnya, ia dan beberapa orang yang sudah divaksin bisa menjadi relawan untuk membantu dokter. Namun untuk menghindari penularan, Alice tetap meminta Jim untuk menjaga pintu masuk rumah sakit agar tidak ada pasien yang bisa keluar. Sementara itu, karena persediaan obat yang semakin menipis, Jim dan Barbie pun memutuskan untuk pergi ke apotek terdekat untuk mengambil obat-obatan yang diperlukan. Sesampai di apotek, mereka pun sangat terkejut melihat keadaan apotek yang sangat kacau. Tak disangka, orang yang telah mengambil semua obat-obatan itu ternyata adalah Lester. Lester yang merupakan seorang pendeta percaya bahwa wabah penyakit yang diderita para warga adalah rencana Tuhan yang tidak boleh dilawan. Oleh sebab itu, ia dengan percaya diri membakar semua obat-obatan dari apotek. Beruntungnya Jim dan Barbie berhasil menghentikan tindakan gilanya. Mereka pun mengambil semua obat-obatan yang masih tersisa dan membawanya ke rumah sakit. Beruntungnya, berkat semua obat-obatan itu, Alice dan yang lainnya berhasil menangani para pasien dengan baik. Di sisi lain, terlihatlah Joe dan Nori yang sedang berada di sebuah ruangan. Seperti yang kita tahu, pada hari pertama datangnya dinding, Joe dan Nori sama-sama mengalami kejang-kejang dan mengucapkan kata-kata yang sama pula. Diduga mereka berdua akan mengalami kejang-kejang saat tangan mereka saling bersentuhan. Jadi untuk membuktikan hal itu, mereka pun memutuskan untuk merekam diri mereka saat kejang-kejang. Tak disangka begitu tangan mereka disentuhkan, Nori dan Joe kemudian kejang-kejang dan mengatakan hal yang sama pula, yaitu bintang merah muda berjatuhan secara bersamaan yang kemudian diakhiri dengan gestur seperti menutup mulut dari Joe. Setelah sadar dan melihat rekamannya, Joe dan Nori pun berpikir bahwa mereka mungkin ada kaitannya dengan dinding tersebut. Namun untuk saat ini mereka memilih untuk tidak memberitahu siapapun terlebih dahulu sebelum mereka yakin pada dugaan mereka. Sementara itu, keadaan di luar yang mulai membaik membuat Linda dan Jim melihat kerja keras Junior hari ini sebagai relawan. Untuk kerja kerasnya itu, Linda pun memberikan kesempatan kepada Junior untuk menjadi seorang polisi sama seperti dirinya. Di sisi lain, Angie terlihat masih disekap di ruangan bawah tanah. Ia pun mencoba berbagai cara untuk meminta pertolongan. Sampai akhirnya ia tidak sengaja merusak pipa air dan terjatuh pingsan. Setelah terbangun, ia pun terkejut melihat ruangan itu sudah mulai dipenuhi air. Dengan putus asa, ia pun berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Tak disangka, Jim yang berada di dalam rumah pun mendengar suara Angie dan menemukannya di dalam ruangan bawah tanah. Di sana, Jim sangat terkejut melihat Angie yang ternyata sudah disekap selama beberapa hari oleh Junior.
Keesokan harinya, Joe dan Nori pun memutuskan untuk memulai penelitian mereka tentang dinding. Ratusan kupu-kupu cantik pun menempel pada sisi luar dinding. Namun saat Barbie menyentuh sisi dinding itu, para kupu-kupu itu pun langsung kabur. Kemudian mereka pun melihat orang-orang di luar dinding yang berbondong-bondong datang. Rupanya orang-orang itu adalah keluarga dari para warga yang berada di dalam dinding. Kunjungan itu dilakukan agar para warga bisa melepas rindu dengan keluarga mereka yang ada di luar dinding. Linda dan Barbie pun segera membuat pembatas di sekitar dinding untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Para warga pun akhirnya bisa melepas rindu mereka meskipun masih terhalang oleh dinding. Setelah waktu kunjungan habis, Barbie pun meminta bantuan kepada Dudi untuk berkomunikasi dengan seorang tentara yang ada di luar dinding. Barbie kemudian menunjukkan sebuah lencana pada seorang tentara yang otomatis langsung dikenali oleh tentara tersebut. Barbie kemudian menanyakan beberapa hal pada tentara itu. Tentara itu pun berkata bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tak disangka kunjungan para warga itu bukan dimaksudkan untuk melepaskan rindu, melainkan sebagai salam perpisahan kepada para warga yang ada di dalam dinding. Hari ini para pemerintah merencanakan untuk melemparkan misil atau bom ke arah dinding untuk menghancurkan dinding tersebut. Namun dampaknya semua warga yang ada di dalam dinding kemungkinan akan mati. Setelah mengetahui hal itu, Julia pun langsung melakukan siaran untuk mengevakuasi para warga ke sebuah pabrik semen bawah tanah. Karena hal itu pula, Jim pun segera pergi ke rumahnya untuk membebaskan Angie. Jim sangat meminta maaf atas perbuatan Junior pada Angie, kemudian ia pun meminta Angie untuk segera pergi dari tempat itu sebelum misil meledakkan tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, Angie pun segera pergi dari tempat itu. Ia pun sampai di rumahnya dan langsung mencari Joe adiknya. Namun sayangnya ia tak bisa menemukan Joe, melainkan malah menemukan Junior yang berada di sana. Saat itu Junior pun berkata kepada Angie bahwa ia ingin bersama Angie sebelum kubah itu nantinya diledakkan. Di waktu yang sama, para penduduk pun berhasil dievakuasi sebelum waktu ledakan tiba. Sementara Nori dan Joe yang masih menyelidiki dinding tak bisa pergi ke tempat evakuasi. Mereka pun akhirnya pasrah dan menunggu datangnya misil di sebuah kursi. Di detik-detik itulah para warga seperti pasrah menunggu kematian datang. Tak lama kemudian, tepat di jam 1:15 siang, misil itu pun dilemparkan ke arah dinding. Namun ajaibnya, misil berkekuatan penuh itu pun tak mampu menghancurkan dinding tersebut. Yang ada, misil itu malah menghancurkan sebagian besar wilayah di luar dinding. Beberapa orang yang melihat hal itu pun sangat terkejut ketika melihat kehancuran di luar dinding. Tak lama kemudian, Lester pun datang menghampiri Jim. Lester berkata kepada Jim bahwa ia telah bertobat kepada Tuhan atas semua dosa-dosanya. Dan kini ia meminta Jim untuk bertobat sama sepertinya. Karena jika tidak, maka ia mengancam akan membongkar semua kejahatan Jim pada publik. Kejahatan itu tentu berkaitan dengan Propana yang di awal film selalu dibahas oleh Jim dan Lester. Jim yang mendengar hal itu pun marah dan langsung mendekatkan kepala Lester pada dinding. Alat bantu dengar di telinga Lester pun otomatis meledak saat didekatkan dengan dinding, persis seperti apa yang terjadi pada Duke. Setelah kejadian itu, keadaan di dalam dinding juga tak kunjung membaik. Mulai dari persediaan makanan yang semakin menipis, serta aliran listrik yang masih terputus. Ditambah lagi dengan ledakan sebelumnya, sumber air di kota Milchester telah tercemar oleh gas metana yang membuat sumber air tersebut tak layak untuk dikonsumsi. Melihat hal itu, Jim pun memikirkan cara agar para warga tetap bisa mendapatkan air bersih.
Ia pun teringat pada sumur milik seorang lelaki bernama Oli yang masih mengalir dengan deras. Walaupun hubungan Oli dan Jim sebenarnya tidak baik, namun Jim tidak memperdulikan hal itu dan tetap meminta bantuan pada Oli. Singkat cerita, Jim pun sampai di rumah Oli. Jim kemudian memohon kepada Oli untuk memberikan airnya pada para warga. Namun Oli malah menolak dengan alasan bahwa ia masih dendam pada Jim karena masalah di masa lalu. Setelah itu, Oli pun berkata bahwa ia akan memberikan airnya jika Jim membayar dengan memberikan sejumlah propana kepadanya. Di sisi lain, situasi menjadi sangat kacau. Para warga berbondong-bondong membeli air dan bahan makanan. Persediaan yang semakin menipis membuat mereka berebutan untuk mendapatkan air dan makanan. Tak sedikit dari mereka juga terlibat cekcok karena perebutan tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka memilih untuk mencuri air dan makanan dari supermarket dan juga kedai-kedai. Hal itu tentu membuat keadaan menjadi semakin kacau. Saat itu, Angie yang sudah bebas memutuskan untuk bersembunyi di kedai milik Rose. Angie kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan meminta Rose untuk melindunginya. Tak lama kemudian, 2 orang lelaki tiba-tiba datang ke kedai itu untuk mencuri makanan. Angie dan Rose yang mencoba melawan akhirnya dipukuli oleh orang-orang tersebut. Insiden itu kemudian membuat Rose akhirnya meninggal dunia, sementara Angie jatuh pingsan. Beruntungnya Barbie yang kebetulan lewat melihat keributan itu dan menghajar orang-orang tersebut. Meskipun sayangnya orang-orang itu berhasil lolos dari Barbie. Barbie kemudian membawa Angie keluar dari kedai itu dan berniat untuk membawanya ke klinik terdekat. Di tengah semua kekacauan itu, hujan tiba-tiba turun di kota Milchester. Datangnya hujan tentu membuat para warga senang tak terkira. Mereka tak menyangka bahwa di dalam dinding itu mereka bisa mendapatkan hujan. Dengan cepat, Jim pun meminta para warga untuk mengambil penampungan air mereka untuk persediaan air beberapa hari ke depan. Jim yang melihat Angie dalam keadaan pingsan, kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Angie ke rumah sakit dengan mobilnya. Sementara itu, Julia yang sampai di kantor siaran kemudian bertemu dengan Phil dan Dudi. Dudi menunjukkan sebuah alat yang ia buat untuk mendeteksi sumber atau sinyal misterius dari dinding tersebut. Ia yakin bahwa dinding itu pasti memiliki satu titik pengendali yang kemungkinan besar berada di dalam dinding. Alhasil, Dudi dan Julia pun memutuskan untuk mencari titik tersebut dengan bantuan alat dari Dudi. Tak disangka setelah menelusuri beberapa tempat, Julia dan Dudi pun terkejut karena titik sumber yang mereka cari ternyata mengarah pada Joe dan Nori. Dengan terpaksa, Joe dan Nori pun menceritakan semuanya pada Julia dan Dudi. Pernyataan mereka juga diperkuat dengan adanya rekaman video yang mereka miliki saat mereka sedang kejang-kejang. Di saat hujan turun, mereka dapat melihat bahwa di luar dinding tidak terjadi hujan. Hal itu tentu membuat mereka beranggapan bahwa cuaca di dalam dan di luar dinding kini telah berbeda. Tak lama kemudian, Joe dan Nori pun mencoba memegang dinding itu secara bersamaan. Tak disangka, sentuhan itu berhasil membuat aliran listrik di kota tiba-tiba aktif kembali. Julia dan Dudi yang melihat hal itu pun menduga bahwa Joe dan Nori kemungkinan besar terhubung dengan dinding tersebut. Di sisi lain, Angie pun sadar dan terbangun di rumah Jim. Di sana, Jim pun memohon kepada Angie untuk tidak menceritakan kepada siapapun perihal apa yang sudah dilakukan Junior terhadapnya. Sebaliknya, Jim berjanji bahwa ia akan melakukan apapun agar Junior tak bisa mengganggunya lagi. Sementara itu, di rumah Julia datanglah seorang wanita yang merupakan tetangga Julia bernama Harriet. Harriet yang sedang hamil meminta sebotol yogurt pada Julia. Setelah mendapatkan yogurt, Harriet pun pergi dari rumah Julia. Kemudian ia pun berhalusinasi melihat suaminya dan mendekati dinding tersebut.
Saat menyentuh dinding itu, Harriet pun tiba-tiba merasakan sakit luar biasa pada perutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan memanggil Julia. Julia yang mendengar teriakan Harriet pun terkejut, yang menandakan bahwa ia akan segera melahirkan. Tak ingin membuang waktu, Julia dan Barbie pun segera membawa Harriet ke rumah Alice. Di waktu yang sama, Joe dan Nori masih sibuk dengan penelitian mereka tentang dinding. Mereka pun pergi ke pusat dinding dan berharap akan menemukan sesuatu di sana. Tak disangka, di sana mereka pun menemukan sebuah kubah mini dengan sebuah telur misterius berwarna hitam. Joe dan Nori pun memegang kubah itu secara bersamaan, dan tiba-tiba Nori melihat ibunya berdiri sambil tersenyum. Hal itu pun membuat Nori khawatir dan segera pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Nori sangat terkejut melihat ibunya yang sudah terkapar lemah. Setelah membantu persalinan Harriet, Alice ternyata tiba-tiba terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu pun membuat Nori teringat pada saat ia dan Joe melihat ibunya di dalam hutan. Ia pun berpikir bahwa mungkin saja tindakannya dan Joe sebelumnya yang menyebabkan ibunya terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Sementara Julia malah berpikir bahwa lahirnya anak Harriet dan kematian Alice di hari yang sama menurutnya adalah hal yang cukup janggal. Setelah itu, Julia pun kembali menemui Joe dan menanyakan beberapa hal kepadanya. Joe kemudian menceritakan tentang kubah mini dan telur hitam yang ia lihat sebelumnya. Setelah mendengar hal itu, Julia pun langsung meminta Joe untuk mengantarkannya ke tempat kubah mini tersebut. Di waktu yang sama, Linda dan Barbie terlihat sedang mendiskusikan cara untuk mengalirkan air ke sumur-sumur lain yang sekarang telah kering. Mereka melihat bahwa sumur oli telah menyedot air dari sumur lain sehingga hanya sumurnya yang tidak kering. Alhasil, Linda dan Barbie pun berencana untuk meledakkan sumur oli agar bisa mengaliri sumur-sumur yang kering. Kembali kepada Julia dan Joe yang sudah tiba di tempat kubah mini. Mereka terlihat terkejut karena telur hitam yang Joe lihat kini telah berubah menjadi telur berwarna pink. Julia yang penasaran lantas mencoba memegang kubah tersebut. Kemudian ia pun melihat sosok Joe yang lain yang berkata raja akan dinobatkan. Joe yang mengetahui hal itu pun menjadi takut, mengingat sebelumnya saat Nori melihat ibunya, tak lama kemudian ibunya pun meninggal secara mendadak. Karena takut terjadi sesuatu, Julia pun langsung mengajak Joe untuk pergi dari sana. Pada malam harinya, operasi peledakan sumur pun dilakukan oleh Barbie. Para anak buah Oli yang berada di sana pun langsung kabur melihat ledakan di tempat tersebut. Sementara Linda, Jim, dan yang lainnya yang masih berada di luar menunggu kedatangan Oli. Dari arah belakang, Junior tiba-tiba memukuli ayahnya dan membawa ayahnya ke hadapan Oli. Di sana, Junior pun menanyakan beberapa hal tentang kematian ibunya pada Jim. Oli yang sudah terlanjur emosi karena kehancuran sumurnya, berniat untuk menembak Jim dengan pistolnya. Namun tiba-tiba Junior pun mengalihkan pistolnya dan malah menembak Oli. Junior berkata bahwa ia percaya kepada ayahnya dan tidak ingin mengkhianati ayahnya. Namun karena kejadian itu, Barbie tetap marah pada Jim. Karena rencananya itu telah merenggut beberapa nyawa. Padahal jika Jim mau melakukan rencana Barbie, maka tidak akan ada korban yang mati. Barbie kemudian berkata kepada Jim bahwa ia tahu kalau Jim selama ini hanya memainkan figur seorang dewan hanya untuk kepentingannya sendiri karena ingin mengendalikan semua warga dan kota Milchester. Semua itu tentu dilakukan agar ia dianggap sebagai pahlawan dan posisinya sebagai dewan tidak akan terancam. Dan part 2 pun akhirnya selesai. Dan jangan lupa nantikan part yang ketiga ya. Sampai jumpa, bye!